Bukan keturunan sendiri dia Yusuf, tenang. diakuinnya keturunan Yusuf. Dari mana keturunan Yusuf, ya kan? Aku anak Daud, padahal bukan anak Ngaco Yusuf. kamu. Ini mana nih? Ini kamu baca ini ya. Bikin nangis Ayat lagi, Yesus. bikin nangis. Mana Kalau hadisnya? Islam itu ya Dusta sampai itu mana? dilakukan loh nasab-nasabnya bapaknya Abdullah Muhammad Apa? Ini sampai ke Ismail. ini loh dusta kalian nih. Iya, Ah, hadis nah, mana, pakai Bang? gini mau berapa dari website, biji bukan kalian dari keluarkan Islam website ini apa loh. nggak ada urusan itu. Ini website dulu, Islam hadis. ini. Mau Oh, website hadis. apa saja Islam ini nggak ada loh. urusan. Hadis. Hadis Nggak ada bukan, urusan. hadis bukan. Iya kami kan sudah ada pedoman. Nih Makanya baca ada dari atas lagu ya. dari Nabi atas. Muhammad sampai ke Nabi Ismail kan dilagukan. Mengapa Nangis. Rasulullah Kali nangis, SAW Nabi melarang Muhammad menyebut-nyebut garis keturunannya semenjak bapaknya bernama hadrat dari dan Rasul seterusnya. yang bersabda, Aduh, janganlah kalian menyebut datuk-datukku setelah Itu hadis. Adnan merupakan Itu hadis. sebuah riwayat yang sahih. Apabila riwayat ini lantas ada dalil pelarangan, apabila pelarangan ini jawabannya larangan Hadis itu hadis nih, tuh. ini Hadis. nih Hadis larangan yang benar. Nabi SAW untuk tidak menyebut garis keturunan nasab semenjak hadrat Adnan kaum Ad ya hingga Nabi Ibrahim dan semenjak Nabi Ibrahim hingga Adam disebutkan dalam beberapa hadis dan beberapa kitab. Alasan pelarangan karena tidak jelasnya garis keturunan dan datuk-datuk beliau semenjak Adnan ya, Nah, nangis, serta nangis, bermaksud untuk mengantisipasi perbedaan Badan- pendapat di badan antara nangis para tuh. sejarawan terkait Begitu. dengan masalah ini ya. Ini oke. jawaban detailnya. Menurut sebuah riwayat yang disebutkan di Iya, dalam iya, sebuah iya. kitab seperti Bihar al-Anwar ya, Kasif al-Guma fi Marifat dan Al-Manaqib ya, Ali Abi Talib AS Rasulullah bersabda dalam Ya. dalam memperkenalkan dan menjelaskan garis keturunan ayah-ayahku, sehendaknya kalian cukup sampai Adnan saja. Tuh, Jangan nangis. kalian menyebut datuk-datuk setelah Adnan. Ya, demikian. Kalau Yesus, Yesus gimana Yesus? Makanya Keturunan Yesus demikian gimana? juga dalam beberapa riwayat yang dinukilkan dari Rasulullah disebutkan ketika garis Ya. keturunanku nasab sampai pada Adnan hingga Ibrahim AS, maka mereka yang menjelaskan garis keturunan ini para ahli nasab telah berkata dusta. Nangis. Nangis kamu. Nangis. Ngecret Kalau kamu. Yesus gimana? Kenapa Yesus disebut Yesus keturunan Daud? jelas. Kenapa? Ya. Dikasih dikit Kenapa maunya Yesus dikasih keturunan semua. Nangis kalau di situ Aku minta nangis. dong. Ayo. Nasabnya Yesus, nasab Yesus. Nasabnya Nasab Yesus, Yesus. nasabnya Yesus ada dua garis ya, dari mana? silsilah nih. Saya jelaskan dari kitab Oke, silakan. Matius. Saya jelaskan. Kamu mau nanya butuh jawaban Iya. nggak? Ya Oke, diam butuh. kalau ini mau dijelaskan. Kalau dijelaskan kamu diam. Ya, oke. ya. Dari kitab Ya, Matius itu adalah silsilah Yesus dari keturunan Yusuf ya. Hah? Terus? Ya, Terus? Matius pasal 1 itu. Terus, Inilah terus. Yesus ya, Terus. inilah silsilah Yesus Kristus ya. Nah, terus, Nih, terus. mungkin besarkan saya. Jadi Yesus tuh keturunan Yusuf, anak Yusuf. Loh, Yesus anak Yusuf. memang lo dikakui, jangan salah kamu ini ayat 25 kamu tahu ini keabsahan Jadi Yesus menurut itu anak hukum manusia. Yahudi, menurut Berarti Yesus anak hukum manusia. Yahudi, menurut legalitas hukum Yahudi. Hukum Ya, Nangis. Yusuf itu setelah dia bangun dari tidurnya dia melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan Jadi, ya, maksudnya- lalu dia mengambil Maria menjadi istrinya ya, terus dia memberikan nama, menamakan Yusuf, menamakan Ya, 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 dia Yesus. Yusuf menamakan dia Yesus. Kenapa? Karena ini mengakui bahwa dia adalah anak sah. Anak Anak sah, sah, maksudnya? bukan anak hasil Sperma. zina, bukan hasil sperma. zina, ya. Spermanya Yusuf. Bukan hasil Sperma zina. Yusuf. Baca Nangis. dong kamu. Biologis. Nangis, Ya. bisa nangis. Itu keturunan biologis Yusuf. Loh, yang bilang biologis siapa?
Ya. Ya berarti bukan keturunan dong. Yang bilang biologis siapa? Saya nggak ngomong biologi. Lucu dia nih. Saya ngomong secara Berarti ngaku-ngaku. hukum Yahudi. Keabsahan Dia mempertanyakan secara Qur'annya hukum sendiri Yahudi. sebenarnya. Dia mempertanyakan Di mana Qur'annya hukum sendiri Yahudi? juga. Lucu Mana? kamu. Nangis aja lah, nangis. Nangis kamu. Mana hukum Yahudi mana? Mana hukum Yahudi mana? Hukum Yahudi mengatakan Hukum Yahudi Yesus itu kalau misalkan gini, hukum Yahudi itu kalau seorang anak itu umur 8 hari dia harus disunat dan pada hari itu dia Nggak dikasih ngaruh. nama. Aku tanya, Dia dikasih nama. Yesus tuh Waktu anak dia Yusuf, dikasih bukan. nama itu bapaknya yang memberi nama, berarti bapaknya mengakui itu anak biasa. Kata Ya, siapa? jangan sembarangan kamu. Jadi Yesus anaknya Yusuf. Sah secara hukum. Ya anak Sah biologis. secara hukum, paham? Anak sperma. Yang bilang biologis siapa? Saya nggak ngomong Ya, biologis. bukan. Kamu terus Nggak yang ada ngomong hukum. biologis kan? Kamu terus kan yang ngomong Keturunan. biologis kan? Saya pernah nggak Keturunan ngomong itu- biologis? Saya pernah nggak ngomong biologis? Keturunan. Nggak pernah. Yang ngomong biologis siapa? Keturunan. Kamu. Kamu terus Keturunan kan? itu harus biologis. Saya tidak pernah ngomong biologis. Ya, saya nggak Keturunan nanya itu harus nggak biologis. ngomong Iya, nangis, biologis. Kamu Ini yang karena ngomong terlalu banyak biologis nangis, jadi terus begitu dia. berusaha menggiring. Jangan terlalu Ya banyak kan? nangis lah. Aku tanya, namanya keturunan itu apa, Bang? Arti keturunan itu apa? Anak itu apa? Keturunan ya penerus. Di mana ada keturunan penerus? Loh, emangnya apa? Keturunan itu apa? Lah keturunan apa? KBBI. Ya, Ket- emangnya apa? Keturunan. Emangnya apa? Keturunan. Emangnya menurut kamu apa keturunan? KBBI. Hah? KBBI? Biologis dong. Hah? Coba. Biologis Hah? dong. Di mana? Biologis dong. Hah? Di mana? Keturunan menurut KBBI. Saya buka dulu. Taruh ya. Di mana? Biar kalian tuh pinter sedikit, nggak usah dibohongin sama Paulus. Yesus itu bukan anaknya Yusuf. Gimana sih? Hah? Bahlul kalian. Di mana ada kata Udah, biologis dalam KBBI di situ? Coba tunjukin. Bukan, keturunan. Yang di mana tunjukin? Udah, nangis aja, nangis kau, nangis, Oriza. Di mana ada Keturunan. ini? Keturunan. KBBI ya. KBBI ya. Tampilkan KBBI-nya, ayo. Ya belum lah, bukan dulu. Mana tampilkan KBBI-nya? Layar besar teman-teman, layar besar. Kasih dia layar besar. Kita kasih dia karpet merah ya. Di mana keturunan dalam KBBI itu harus biologis. Di mana? Tunjukkan di sini KBBI-nya. Oke, sini anak cucu. Itu keturunan, Anak, generasi, angkatan, Generasi. turunan, hal turunan. Di mana biologisnya? Anak sekarang, cucu. Loh, iya. Loh, kalau misalkan saya Bisa mengangkat anak anak, cucunya. emang bukan anak saya. Bukan. Loh, kok kamu? Nangis, nangis. Kalau saya mengangkat anak, emang kenapa saya nggak boleh panggil dia anak? Ngaco kamu. Bukan Ya, panggil, emang secara ini mama keturunan dokil. biologis. Ya, anak angkat digauli. Anak angkat digauli. Itulah kelakuan Nabi Cabel. Udah mulai. Iya, makanya Kalah gitu. Udah menurut kalah mulai. hukum Indonesia pun anak angkat disebut Oh, kalah, anak. nangis kamu. Nih. Keturunan juga disebut pewarisan biologis, yaitu pewarisan Loh, sifat dan orang tua. pewaris itu tidak harus biologis. Ya, Yeah. pewaris itu tidak harus biologis. Pewaris itu Baca. tidak harus biologis. Hah? Keturunan Di mana itu? disebut pewaris Di atau mana pewaris itu? biologis. Itu dari mana? Itu dari mana sumber kamu? KBBI dong. Mana? Bukan dulu KBBI. Mana tuh. Mana? Coba kasih lihat besar teman-teman. Keturunan juga disebut pewaris atau pewaris biologis. Pewaris? Hah? Coba. Yaitu pewaris sifat Mana? dari orang tua. Nih, baca. Kalau misalkan kamu itu punya anak angkat, apakah dia bukan penerus kamu? Bukan Ya, keturunan. kalau kamu- bukan keturunan. Kalau Bukan kalau keturunan kamu saya. itu punya anak tiri, dia penerus kamu atau bukan? Bukan keturunan. Aku Loh. tanya keturunan. Itu kalian tuh dibodohi sama Paulus. Ngaco kamu. Itu pun menurut orang-orang, Yesus adalah anak Yusuf. Menurut orang-orang. Lebih Loh, begitu. ya
Memang. Ngapain menurut orang-orang? Jadi firman Tuhan itu harus Kenapa menurut orang-orang? Karena orang-orang mengakui keabsahannya. Jangan salah. Nggak seperti Ini baca nih. mendopil ya. Anak Nih, siapa baca nih, itu baca 4 nih. tahun Keturunan setelah juga bapaknya disebut meninggal, pewaris. 4 tahun baru Pewaris. lahir. Ya, Mantap. setelah Ada ya? 4 tahun Ada 4 tahun baru bapaknya lahir itu? meninggal, Mama Dohlin baru Ada itu ya? lahir. Iya, Nggak ada. kenapa? Wah, Karena Kok bisa Aminah ya? melakukan perkawinan zawaj al-rahid, ya itu Nggak ada. namanya perkawinan kelompok. Bukti Ya, dong. itu cewek bareng-bareng itu. Berarti selama itu Aminah Cewek bareng-bareng dapat itu. dapat insentif dari tempat Iya, lain itu. dong. Iya. Waduh. Perkawinan di dalam Islam itu ada Kelakuan. 4 ya. Dapat dari mana, Perkawinan cuy? di dalam Islam ada 4. Kan kalau Kristen terakhirnya gitu, terus selesai kayak gini. 4 macam. Berarti kan dapat insentif dari tempat lain kalau sampai 4 tahun, nggak mungkin dong. Dalam Islam. Nah, 4 Memangnya macam Yesus pernikahan nggak ada ya. bapaknya? Memang Yesus nggak ada bapaknya, tiba-tiba hamil. Loh, yang bilang nggak ada bapaknya siapa? Yang bilang nggak ada bapaknya siapa? Itu Matius 1 ayat 24 dan 25 apa? Yusuf menamakan dia Yesus. Maria itu perawan. Dia mengakui Maria. keabsahan Perawan. itu. Lu Perawan Maria. ngaco kamu. Namanya perawan Maria Loh. dong. Kenapa disebut perawan? Ya memang dia perawan kok. Yang bilang dia nggak perawan Kok siapa? bisa? Ngaco kamu. Berarti Yusuf mencampuri, berarti bisa perawan gimana? Disuntik gitu. Hah? Kenapa? Pakai bayi tabung. Pakai bayi tabung. Kan tadi sudah dibacain ayatnya, ya. Ya. Ya, Iya, Matius berarti 1 bukan ayat Yusuf. 24 dan 25. Sesudah bangun dari Anak tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu Iya. kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf Siapa menamakan dia Yesus. Yusuf Anak siapa? bapaknya sah secara hukum, ya. Dan Anak siapa meninggal berarti? kamu. Anak siapa? Ya, Anak siapa? ya, sekarang gini, Dibaca kalau nih. di dalam Islam, Keturunan adalah Muhammad pewaris itu bapaknya biologis. siapa? Ya, bapaknya siapa itu? Ya, Nih, biologis. bapaknya siapa itu? Nih biologis nih. Keturunan itu harus biologis, Bapaknya Bang. Kalau Muhammad bukan biologis, siapa? bukan keturunan. Eh? Jadi kalian dibodohin sama Paulus. Biar dia disebut keturunan Daud. Biar dia keturunan Daud. Nah, Ini, sedangkan Yesus ini, itu punya anak ya. Daud, bukan anak Daud. Pernikahan di dalam Islam, empat pernikahan di dalam Islam. Nah, ini dia. Ya, Jadi tidak sah, dia sebagai anak Daud tidak sah. Nih. Berarti ngada-ngada. nih pernikahan di dalam Islam ada 4 ya. Ya, 4 jenis pernikahan zaman Arab jahiliyah. Jahiliyah. Ya. Nah, pernikahan Bukan dalam Islam, al-wiladah, Bukan dalam pernikahan Islam itu jahiliyah. al-istibdah, Lul. pernikahan Kalau al-rajh, jahiliyah bukan Islam lah. al-rahim, ya. Jangan dibilang dalam Pernikahan Islam. al-rayah. Nah, yang Ya, bukan dalam dilakukan Islam oleh itu. Aminah Itu adalah zaman dalam jahiliyah pernikahan sebelum ini, datangnya Islam. dalam pernikahan ini, sekelompok laki-laki kurang dari 10 orang bersama-sama menikahi 1 orang perempuan dan mencampurinya. Setelah hamil dan melahirkan, si perempuan mengirim utusan kepada mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang menolak datang dan berkumpul di hadapan itu mereka. jahiliyah. Si perempuan, Jahiliyah si itu. Aminah mengatakan, kalian tahu apa yang terjadi denganku, antara kalian denganku? Kini aku telah melahirkan dan ini adalah anakmu. Harus- Hai harus Fulan, fitnah menyebut gitu. namanya. Si perempuan menasabkan anaknya kepada seorang laki-laki dan laki-laki itu tidak bisa menolaknya. Jangan pertama dong, pakai Aminah itu Jong, mana? yang nambah Kenapa Kristen nambah suka siapa? gitu? Ini Muslim Okezon. Ya, Muslim mana tulisan Okezon Aminahnya ini. mana? Tulisan Aminahnya Muslim mana? Okezon. Iya, Muslim tulisan Aminahnya mana? Okezon. Tulisan Aminahnya Okezon. mana? John. Tulisan Okezon. Tulisan Aminahnya mana di situ? Jadi Tulisan Aminah. Aminah Tulisan Aminah. itu, ya, waktu si Abdullah sudah meninggal 4 tahun sebelum Muhammad lahir, Ada dia katanya. mengatakan ini Ada perkawinan katanya. namanya zawaj al-rahid. Mana- Zawaj mana al-rahid datanya? ini Data. si perempuan Data. ini dia Data, digauli Pak. oleh Gabrol aja sendiri. Kalau 10 tidak ada data, orang tidak laki-laki, percaya. ya, Silakan, 10 silakan. ya, kurang dari 10 orang bersama-sama menikahi 1 orang perempuan, menikahi
menikahi satu orang perempuan, ya, dan mencampurinya. Setelah hamil dan melahirkan, si perempuan mengirim utusan kepada mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang menolak datang dan berkumpul. Di hadapan mereka, si perempuan mengatakan, kalian tahu apa yang telah terjadi di antara kalian denganku, ya. Kini aku telah melahirkan, ya, dan ini adalah anakmu, hai Fulan. Sambil menyebutkan namanya. Si perempuan menasabkan anaknya kepada seorang laki-laki, ya, dan laki-laki itu tidak bisa menolaknya, ya. Ini loh data Islam. Hai Fulan. Aku heran ya, kenapa Kristen tuh harus sampai bohong-bohong gitu. Tidak ada Aminah di situ. Sebut ada Aminah, itu yang saya nggak paham. Selidik itu kan seperti disampaikan oleh Paulus. Bang, saya mau tanya bang, yang menurut abang 12 raja itu mana aja, raja kerajaan mana aja bang? Ya, silakan aja, yang buktikan kan itu Bible kalian. Enggak, kan kamu tadi klaim katanya jadi 12 kerajaan. Kerajaan mana aja sih? Saya pengen tahu. Coba. Bible Coba sebutkan. bahwa Ismail itu akan diberkati dan menurunkan. Ya makanya kan harus ada buktinya nih, 12 kerajaan, 12 kerajaan mana aja? Yang jelas sekarang yang menggunakan kan Arab Saudi juga raja. Bohong, Yordania juga berarti raja. tanpa data bohong. Arab Tanpa Saudi data bohong. raja, Yordania raja, Qatar Terus? raja, banyak. Ya mana aja, sebutkan. Saya pengen tahu, sebutkan dong. Loh. Sobat, 12 nih Harusnya saya catat kami nih. nanya kalian, kan itu di Bible kalian. Saya catat nih 12 nih, biar jadi 12 nih. Kita nambah lagi, kalau kurang nambah lagi. Enggak, mana aja nih. Mana aja nih 12 nih. Lu kira Satu, kerajaan Saudi. Lu kira warteg, kalau kurang nambah lagi. Saudi. Kedua, kerajaan mana? Kedua, kerajaan mana? Jordan. Tiga, kerajaan mana? Qatar. 4. Catat dulu ya, raja-raja Arab Saudi. Raja Arab Saudi, ya. Kalau kurang nambah lagi ya, kayak di warteg ya. Kalau kurang nambah lagi. Kerajaan mana saja? Kerajaannya ya, Saudi nggak boleh disebut lagi. Udah tadi. Sok 12-nya mana aja nih? Pengen tahu nih. Raja-raja kerajaan di Arab ya, raja-raja di Arab. Di Arab. Ya harusnya ya Uni Bible kalian. Emirat. Saya bantu nih Emirat. Dia juga Raja Kuwait. Raja Arab Saudi beserta jejak warisannya hingga daftar Raja Arab Saudi. 6 mana lagi? Kerajaan mana lagi? Daftar 13 Raja Salman. Itu mah satu kerajaan dong Saudi itu mah. Ya terserah Coba. kalian lah, Bible kalian bukan baca. Enggak, kamu menyebut jadi 12 kerajaan. Udah tadi Sebutkan nyomot 12-nya, sekarang saya pengen tahu tinggalin nih. Saya baca Bible kalian. Biar diskusi kita Kurang ilmiah. aja yang udah nyemot Alkitab. Ayo, Ya buktinya udah ada raja situ. yang mana aja? 12-nya mana aja nih? Mana aja? Pengen tahu nih. Buktinya. Pengen tahu 12-nya mana aja? Ya tanya Bible kalian lah. Kok tanya Bible kalian? Nggak ada di kita, nggak ada 12 kerajaan itu. Nggak ada. Bang Rija tinggal bilang gini. Nggak ada 12 Berarti kerajaan kalau itu. gitu, Coba. buktikan dong keturunan Ismail yang 12 raja itu di mana? Ada. Bukan Kalau berarti ada, ada yang klaim gimana sih? Kan kamu Kalau yang ada, klaim. saya Yang nggak klaim tahu. tapi buktikan gimana sih? Iya, Silakan, silakan. Barang siapa Buktikan aja. berdalil dia harus Nih, membuktikan.
tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ya, Mana 12 kerajaannya? Tadi aku dengar kamu 12 kerajaan, makanya aku pengen tahu kamu bohong atau enggak. Ternyata bohong. saja. Dan aku Ya, akan udah membuatnya gitu nanti menjadi suruh bangsa yang membuktikan besar. Alkitab kalian. Masa dia yang berdalil, kita yang buktikan, lucu. Botol. Nah, baca dong. Justru Mana minta kerajaannya, dari mana kalian. saja? Kalau memang bukan Arab Saudi di Arab, jadi di mana Kerajaannya Ismail mana tinggal saja, sebutkan kerajaan 12 itu tadi Ya. kamu sudah klaim. Yang benar dong kalau ngomong gimana sih? Iya. Coba sebutkan. Itu kalian yang buktikan dong. Kalau memang Ismail ini benar, Kamu yang mengklaim memang jadi Bible 12 kalian ini kerajaan, sekarang kamu buktikan Kalau 12 memang- kerajaannya mana saja, kalau saya pengen memang tahu. kalau memang Bible kalian ini benar, di manalah keturunan Ismail dengan 12 kerajaannya di mana? Keturunannya di mana? Kalau Enggak, ada. kamu yang klaim 12 kerajaan, bukan kita. Enak aja. Enak Kok yang aja. klaim? Aku yang bacakan Enak Bible. aja 12 kerajaan. Kamu Ya, yang klaim tadi bilang, Nah. kamu yang tadi bilang 12 kerajaan. Aku yang bilang baca dari sini. Dia akan memperanakan 12 raja. Ini Bible kalian Kejadian 17:20. Iya. Mana yang sekarang- mana? Makanya mana? Sekarang Mana? hubungkan itu sampai Muhammad itu mana buktinya? Ya kalau Mana, gitu, mana? aku juga minta bukti di mana raja 12 tuh keturunan Ismail di mana? 12 raja tuh. Oh, ngaco kamu. Ngaco kamu. Saya buktiin ya. Kalau saya buktiin kamu nanti mencret, kamu Silakan. murtad ya. Kenapa, Pak? Saya buktiin Kenapa ya. aku mencret? Serius. Iya, iya. Murtad. Kalau kalau Serius, misalkan serius. saya bisa buktikan kamu murtad ya dari Islam ya. Mencret. Saya Mana buktikan keturunan Ismail bahwa 12? itu tidak termasuk Saudi Arabia. Ya. Dalam Kejadian 21 ya, saya tunjukin. Silahkan. Ya formula Siapa dulu lah keturunan bang. Enggak, itu Bang posisi itu aja anak dari formula dulu. itu anak dari Sarah, bukan dari Hagar. Silakan buktikan aja Yang jadi di mana raja-raja 12 itu akan- raja keturunan Ismail. Dua. Mana 12 rajanya? Formula mana? dulu saya Mana 12 biasa rajanya di sini? pipa. Ngomong apa sih kamu nih? Orang Bible Mana kamu yang 12 mengatakan rajanya? gitu kok. Kan Mana? Bible kamu yang mengatakan gitu. Sok mana Kejadian 12 rajanya mana? Tapi Ya kan- mana 12 rajanya? Tapi kan terakhir, Kejadian 12. tapi kan terakhir Bang Orija nggak tahu. Ya kami udah menunjukkan ada beberapa raja di Arab keturunan Ismail. Nah sekarang Mana di mana tuh? keturunan 12-nya Ismail mana? Aku menurut pengen Bible? tahu. Menurut Ya Kristen, diulangi lagi, siapa keturunan? Aku nggak dengar. Diulangi lagi. Tadi katanya sampai 12 diulangi lagi. Menurut Nah, Bible yang kalian, mana keturunan di Ismail mana di Arab? Yang keturunan mana? Ismail yang 12 itu. Mana keturunan Silahkan. Ismail di Arab? Bahkan hadismu pun mengatakan barang siapa menyebut nasabnya Muhammad di atas Adnan itu adalah dusta. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Hadisnya mana? Tuh, Bukan. bentar, saya tunjukin Kalian tuh udah ya. nambah-nambah. Tadi bilang Aminah jadi di situ kamu- tuliskan Aminah. Bentar ya. Hadis riwayat siapa? Bentar, gampang ya. Nambah-nambah aja ke sekalian. Kalau nggak nipu-nipu ya bukan Kristen namanya. Loh, yang mana yang nipu? Yang mana Aminah. yang nipu? Disebut Yang Aminah. mana yang Apa? nipu? Aminah hamil setelah 4 Loh, tahun ditinggal suaminya. Sekarang gini saya tunjukin ya. Kalau ya ini ya, sekarang saya tunjukin tentang nasab aja. dulu ya. Hadis tentang Bukan. nasab dulu ya. Saya tunjukin ya. Ya, dia bilang Aminah hamil Bentar. setelah 4 tahun suaminya meninggal tuh di mana? Jangan bentar. suka ngarang-ngarang. Kalau nggak nipu, nggak Kristen lah. Memang Kristen dia dari gitu kok. Dengan segala kelicikanku, Di mana? Di mana? menyebarkan gitu. Alah. Nih ya. Dari Salah bang, itu menurut ayat Al-Quran bahwa penipu paling ulung itu Allah. Kamu salah kamu. Nggak boleh nambah-nambah lagi penipu ulung. Jangan bikin kau tambah-tambah. Hanya Bible aja kau tambah-tambah. Quran nggak usah, dia ada penipu ulung. Udah takia diajarin tuh boleh berbohong Islam dan Kalian tidak. yang takiah itu Kalau macam di dibilang. Kristen sudah jelas Di ya. mana ada. Kalau ya katakan ya, tidak katakan Iya, tidak. Matius Lebih 5 daripada ayat itu dari 37 iblis. katakan Berarti tadi yang dia bohong itu apa? tidak. Bukan Jadi kalau Kristen. seperti kalian mana boleh. Seperti kalian mana boleh. Seperti kalian mana boleh. Oke. Hadis mana? Jadi cari aja tuh ada tuh cari-cari teman-teman. Ya seperti kalian tuh hobinya takia melulu.
Ah, Bukan takia kalian hari-hari menipu. penuh takia. Iya, kalian tuh kan sudah apa diperbolehkan kan dalam 3 hal kan? Iya, Boleh betul. boleh Dalam berbohong perang. kan? Di dalam perang tak boleh bohong. Ah, Kalau iya, perang tak pokoknya boleh intinya kan berbohong itu boleh. Nipu istri boleh, kan boleh kan? Kamu cerita Nipu Rahab. istri. Kisah Rahab kamu tahu. Rahab itu menyelamatkan. Iya, kamu nipu istri kan boleh kan? Nipu istri. Di mana nipu istri itu? Iya, kalau macam berbohong buat kepada istri boleh enggak kalian? Ayo, boleh enggak? Di mana nipu istri? Boleh enggak berbohong pada istri? Buktikan. Hah? Buktikan dulu. Iya, ya biasa kalian narasi-narasikan itu. Di mana? Istri kalau lagi masak, ayo coba kamu terusin. Kalau tidak masak terus tertulis, kalau tidak tertulis. jangan kalau ada macam kata istrimu lagi masak terus makanannya tidak apa enak, kamu ngomong apa coba? Ngomong apa katanya Tidak itu? harus. Ustadz Tidak kalian. harus. Hah? Tidak Ustadz harus. kalian ngomong apa? Oh, berarti salah ya. Ustadz kalian salah ya Tidak ngomongnya. harus bilang begitu. Ah, iya berarti Rahab itu salah berbohong. Ustadz kalian bilang. Rahab itu Bohongi aja berbohong istri kalian. menyembunyikan pasukannya Musa. Hah? Ya, Sudah, kalau sekarang yang gampang-gampang aja sehari-hari. Kalau macam Rahab itu istrimu bohong masak loh, tidak apa enak, menyelamatkan- kata Ustadz kalian harus menyelamatkan. gimana itu? Tidak harus. Kalau Tidak macam harus. istrimu masaknya tidak enak, kata ustadznya kamu harus Bukan hadisnya mana? Harus itu di mana? Bukan doa hadis. harus apa? Harus berbohong Kan? bahwa makanannya. Tidak harus. Mana harus tuh mana? Oh, tidak harus. Jangan Berarti salah ya, mana-mana. ustadznya salah ya. Tidak Iya, ada ustadznya berarti harus. salah itu ya jelasinnya ya. Ya salah lah. Tidak ada harus. Oh, salah. Oh ya bagus. Ustadznya Iya, salah. tidak ada yang ada Iya. yang dibilang harus. Harus itu Mantap, berarti salah. wajib. Ya, itulah Aku Islam heran. yang Kristen itulah itu Islam belum yang tahu. satu ngomong A, satu ngomong B, satu ngomong C, bisa lain-lain. Alah. Nanti Iya, kita iya sama salahnya aja bisa ini berbeda-beda gitu. Kita salahnya beda-beda. kau menjadikan ustadz itu sebagai dalil. Ustadz itu tidak pernah dijadikan dalil oleh orang Iya, Islam. berarti sudah tidak usah ada ustadz ya dong. Karena ustadz itu udah benar ya. Mana sih dia? Ya, dibuang aja ustadznya ya. Tahu, so pintar. Ah, kau ini gimana? Sudah ustadznya ngomong gitu, kalian menyangkal. Di mana-mana ngomong Ya kayak memang gimana ustadz menyangkal. dalil. Gimana? Iya, itu ada Tidak dalilnya, dalam atau boleh kok Islam berbohong. itu ada Gimana dalam dua, tiga hal, satu kan? hadis Nabi, dua Al-Quran. Boleh Tidak berbohong ada dalam yang tiga hal, lain. kan? Benar, kan? Ulama Ayo. bukan itu. Gak usah ngeles, kalian boleh Loh, kok berbohong dalam ngeles 3 sih, hal kan? gimana nih orang? Ayo coba disebutkan. Si Satu, KG. apa? Terus kalau Si KG di mana tuh si ustadznya KG? ustadznya melakukan campur, Banyak kalian, jadikan banyak yang ngomong kayak gitu. ya. Ah, berarti apa ustadz kalian itu ya lain-lain gitu ya. Ada Yang yang ngomong enggak gitu, ada ada, yang nggak boleh. nggak Itu kan ada berubah di ya. dalam Islam ulama. Berpikir kritis, buktikan aja Ustadz mana yang bilang harus kalau istri Loh masak kamu enak harus dibilang dengar-dengar enak. itu Adi Hidayat yang ngomong kayak gitu. Di Kalau mana? macam Buka videonya, istrimu buka. makanannya itu lagi masak tidak enak, terus apa? Kamu ngomong Harus. apa coba? Harus. Iya, kamu Tidak ngomong harus. apa? Nggak Hah? bisa. Kamu ngomongnya harus itu tidak ada. Nggak ada Iya, kata terus kemudian kamu kamu. ngomong Ya, apa? Saya kan mau tahu, ayo. ngakuin. Kamu Ayo juga bohong. jujur. Ayo, kamu ngomong apa kepada istrimu? Tidak harus. Kalau masakannya tidak Mau enak. bilang dia enak nggak enak ya masalah urusan saya dong. Oh gitu. Oh ya udah. tidak Berarti memang harus. Islam itu beda-beda. Ya satu memang ayat beda, aja Kristen bisa aja ngomongnya beda-beda. beda-beda gitu. Padahal satu ayat loh ini. kalian nih. Belum Kejadian ayat-ayat nih. yang lain. Ada TB, ada IET, ada TE, ada Apaan BIS, ini TS, orang? apa itu? Nih. Bible kalian aja Sudah, tak macam-macam usah versinya. nangis, cari-cari remis. Itu makanya kamu Bukan jangan remis, sekali-sekali ngomong suka bohong-bohong. Padahal kalian tuh malah diperintahkan untuk berbohong dalam 3 hal. Di mana Kalau dalam Kristen diperintahkan? kan jelas. Baik. Kalau ya katakan ya, tidak ya tidak. Selebihnya dari Oke. iblis. Iya dong. Oke. Ah, kalau seperti halah SWT-mu itu adalah pembohong ulung, ada ayatnya. Tapi bukannya yang SWT itu Kristen ya? Iya, Gak ada. SWT itu apa Kristen? Aduh, kasihan sampai SWT itu artinya Subhanahu wa ta'ala haulanya itu yang dia Maha pun, suci dan Maha haulanya tinggi. dia pun mau Aku cari dijadikan ya. Kristen. Lihat ya, di Bible ya, Maha suci dan Maha tinggi ya. Aku cari ya. Di Pembohong Bible ya, halah ada. SWT bu Di ya. Bible ada. ya. Aku buka dulu. Pembohong ulung ya, katanya gitu ya dalam Quran ya. Maha suci dan Udah Maha kalian tinggi tidak usah dalam cari-cari Bible. remis. Maha Itu kalian suci kan sudah menjelas perintahnya boleh berbohong dan dalam 3 Maha hal kan. tinggi. Tidak suci usah dan cari Maha tinggi. remis. Kalau di Saya- Kristen jelas, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Allah Maha Selebihnya dari apa suci iblis. dan Maha tinggi. Sudah tidak dalam usah cari-cari remis. Ayo, ayo yang Kristen, Berpikir, silakan lanjutkan. Ayo, berpikir. lanjutkan Saya- teman-teman. Yesaya
Ya saya 50. Udah, nggak usah cari remis. Kalau macam kita tuh Apaan sudah sih jelas, tidak boleh Orisa juga berbohong. apaan sih kau? Kalau kalian tuh kenapa disuruh berbohong dalam 3 hal? Kan sudah jelas juga tuh kalian boleh kan 3 hal. Ayo, betul enggak itu Pikir saya berbohong mau dalam 3 tanya hal? sama kau. Kitab suci Bible Apa? itu dari Tuhan apa enggak? Ya iyalah dari Tuhan, nggak kayak kalian. Quran itu dari mana? Nggak jelas, nggak ada saksinya. Ayo coba kamu jelasin Quranmu itu dari mana? Mana buktinya Ayo pengakuan dari Quranmu itu Tuhan? mana buktinya, saksinya? Saksinya mana? Ada. Ayo siapa? Ada. Siapa yang Inilah saksinya? yang Siapa? Nabi Coba Saya kamu jelasin sama saksinya siapa? ada. Nabi berkata Saksinya seperti ini. siapa? Ambillah, Saksinya Muhammad saya terima ambillah wahyu itu Al-Quran mana? dari 4 orang, 4 Itu sahabat. kan katanya Muhammad. Saksinya waktu Muhammad terima wahyu itu siapa yang saksi matanya? Loh, Kalian itu kalau ranah macam di pengadilan, keimanan. kalau di pengadilan, Qurannya kamu tuh sudah gugur. Karena di pengadilan tuh butuh 2 saksi mata. Kalau macam di dalam Apaan itu sini orang? orang-orang ada Jadi saksi mata. gaib malaikat dilihat gitu menurut kau? Iya, harus dilihat dong. Ada saksi matanya dong. Jangan cuma klaim-klaim sendiri. Coba Kalau saksi bisa matanya klaim-klaim di mana sendiri, saya pun Yesus bisa ketika sekarang. Hari ini tadi barusan saya diangkat ini oleh jam iblis? barusan saya Dicobai jam ke 3 bumbungan. sore Coba dapat mana wahyu. bukti, Kan cuma mana gitu-gitu kan saksinya? bisa semua orang. Siapa Mana saksinya satu saja? Kau semua Iya, orang saksi apa? Yang contohnya macam saksi bilang ketika Injil, mereka Yesus nulisnya saksi dibawa mata itu oleh yang nulis. iblis ke Kalian tuh siapa bumbungan. saksinya? Ngarang-ngarang Iya. doang. Nabi Isa Ya, sama saksi itu segala aja. macam, 600 tahun Kok kemudian gimana nih dibilang orang? tidak salib apa tidak disalib. Itu saksi matanya siapa itu? siapa ngomong saksinya tidak Yesus disalib? dicoba Coba iblis kamu itu jawab. siapa? Coba Oke, kamu saya jawab ya. yang disalib Iblis. itu 600 tahun kemudian bilang gitu ya, Isa tidak disalib. Itu saksi Kenapa? matanya siapa? Saksinya apa? Karena kitab kau pembohong. Nah, saksi kitabmu itu kitab pembohong, tidak ada saksi mata. saksinya? Cuma penipu. Kitab kau itu penuh dengan saling kontradiksi. Muhammad aja Satu bertemu kitab dengan kau saling Jibril aja tidak ada kontradiksi. saksi matanya. Muhammad aja tidak pernah bertemu dengan itu Siapa kaulanya. saksinya? Yesus dicoba iblis, siapa saksinya, Bang? Sekarang saksinya ya nabinya kamu bertemu dengan Allah tuh mana? Siapa saksinya? Jadi siapa, Ayo, siapa saksinya Yesus saksinya? dicoba iblis? Siapa Kata saksinya? Kamu katanya Bible harus ada saksi. Ya harus ada saksi mata dong. Iya, Iya. jadi siapa saksi matanya ketika Yesus dicoba iblis? Ya, Yesus dicoba iblis kan ada saksi matanya. Dia kemudian Siapa menceritakan saksi kan matanya? sebagai saksi mata juga. Apa Siapa susahnya sih? saksi matanya? Iya, siapa Yesus saksi matanya dicoba Muhammad di iblis. dalam gua Hiro? Coba kamu jawab. Aku kan buktikan omonganmu tadi. Ya, aku Katanya sekarang kitab juga itu harus buktikan ada saksi omonganmu. mata. Iya. Ya, aku nggak Sekarang ada saksi itu yang mata. macam disalib Kalau itu aku disalib nggak itu perlu siapa saksi mata. saksi matanya? Ayo. Aku tidak perlu Misalnya saksi kamu. mata. Wahyu Tuhan tidak perlu saksi mata. Oh, enggak perlu Jangan saksi mata. dibuktikan. Ya, berarti saya Ya. hari ini juga bisa ngaku-ngaku ya. Tadi barusan saya dapat wahyu. Silahkan. Saya dapat wahyu ya Silakan. bahwa nanti saya akan jadi nabi ke-300 gitu kan. Silahkan. Nah, enak Ya. toh ngomong kayak gitu. Itulah Sekarang seperti Muhammad saksinya- sekarang ngomong-ngomong gitu toh. Sekarang Gak ada saksinya. saksinya siapa? Sekarang saya Yesus tanya dicoba Muhammad tuh iblis. Muhammad pernah enggak bertemu dengan itu Allah? Tidak pernah. Oh, enggak pernah. Ya kalau macam enggak pernah ya udah berarti apa Ya udah. itu? Iya, berarti enggak punya Kenapa Allah itu? itu Muhammad. Emang Ngarang-ngarang Yesus kapan aja. bertemu dengan Allah? Nggak pernah bertemu. Kapan Iya, Yesus toh? bertemu Bapak? Kapan Yesus bertemu Ya, Bapak? ya pasti dia bertemu. Dia itu kan firman Di Allah. mana? Di mana? Ya, dia Di kan mana Yesus firman bertemu Bapak? Allah. Di mana? Yohanes bab 1 ayat 1 pada iya. mulanya adalah firman Kepo bersama-sama aja dengan Allah dan lu, firman itu Muslim. adalah Allah. Ayo mau ngeles apa Di kamu lagi? mana dalilnya Yesus Iya, di bertemu mana Bapak? di mana ya dia itu adalah Allah itu sendiri, firman itu adalah Allah. Berarti Beda wanis dengan kamu. apa nabimu, tidak pernah bertemu wanis. Allah tapi kok bisa ngomong dia punya Allah kan aneh tuh. Seharusnya Kapan langsung bertemu gitu baru bisa Yesus ngomong. Bertemu Bapak di Loh, mana? kalau macam Yesus itu kan adalah firman Allah, firman Allah. Kapan? Yesus Pada bertemu mulanya Bapak di adalah mana? firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya udah berarti dia nggak ada apa Bapak tuh satu Allah. Oh, berarti Yesus itu Bapak. Siapa yang ngomong Yesus itu Bapak? Mabuk kamu itu. Yesus Dibilang Bapak bukan. firman Allah kok Bapak? Gimana orang ini? Yesus kamu Bapak sekarang bukan. itu sekarang kamu tanya kenapa Muhammad itu tidak pernah bertemu dengan Allah? Itu yang menjadi Tuhan pertanyaan. itu tidak terjangkau oleh panca indera. Tidak terlihat
suaranya pun tidak dapat kau dengar. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Gimana sih kamu? Terus berarti apa? Kalau seperti Muhammad tidak bertemu Allah berarti apa? Kamu percaya Yesus nggak? Benar enggak itu? Benar enggak? Coba kamu jawab. Kamu percaya Yesus nggak? Aku percaya. Iya, omongan kamu ini. kan ngomong Muhammadmu itu nabi kan? Iya. Kalau seperti memang dia itu nabi, kenapa tidak bertemu dengan Tidak pernah Allah ada orang langsung? bertemu Tuhan. Tidak ada pernah Kalau orang seperti bertemu Tuhan. nabi-nabi di dalam itu perjanjian lama, Gimana? kamu lihat mereka Siapa? bertemu. Di mana? Mereka Siapa? bertemu. Buktikan. Ya kamu baca aja dalam itu Alkitab mereka bertemu itu. Udah. Musa Berarti segala kamu nggak itu. ada dalil. Apanya dalil, ada dalil? Musa ke Nggak ada Gunung dalil. Sinai itu waktu dia turun itu membawa 10 perintah Allah kan jelas itu ada. Saksi matanya pun melihat dari bahwa Kamu Gunung nggak ada Sinai dalil, semua orang buktikan melihat dulu ayat orang-orang berapa. Israel. Kamu Ayat itu berapa? ya Muhammadmu itu hanya bertapa di Gua Hiro, Udahlah, bosan, kamu keluar, nggak ada kemudian dalil. Nggak ada ngaku dalil. dapat wangsit gitu, dapat Ya wangsit. yang ngomong sendiri ya. Aku bosan nggak ada dalil. kamu. Sekarang kalian jawab kenapa Muhammad itu dibilang nabi tapi kok Yes. tidak pernah Aku langsung percaya bertemu Yesus. dengan Yesus Allahnya, kan berkata. aneh itu. Yesus berkata, Iya, itu kamu jawab tidak aja pernah dulu. Kamu jawab kamu kenapa tidak tidak bisa pernah bertemu langsung. melihat Tuhan. Kenapa? Suaranya pun tidak dapat Kenapa? terdengar. Iya, tapi kalau macam Yesus kan bisa firman Allah dia. Kenapa? Masalahnya di mana? Ya masalah lah, berarti Yesus bohong. Loh, kok bisa bohong gitu? Coba Apanya yang kamu. bohong? Kalau Tuhan macam itu kamu, tidak kalau dapat kamu tidak lihat. bisa, kamu orang Saya biasa, tunjukin. tidak bisa kamu. Suaranya pun tidak dapat Iya, terdengar. kalau kalian tunjukin. orang-orang biasa gini tidak bisa gitu. Kata Kalau siapa orang kalau biasa? seperti kalau macam dia nabi, Tidak ada. bertemu langsung Itu di dalam orang biasa. perjanjian lama itu. Sekarang Tidak itu seperti Muhammad itu dapat melihat kenapa? Dia Tuhan. bilang ada Allah tapi dia tidak pernah bertemu, kan aneh toh. Musa Coba bilang, berfirman. coba kalian pakai logika. Orang ini kok kayak perempuan ya? Ngomongnya Iya, dulu sendiri. kalau seperti kamu kayak banci gitu. Selamat malam. Kalau macam Salam. kamu kayak macam banci gitu ya. Jadi coba kamu pakai logika. Ngomong kok nggak ada remnya gitu. Kalian Ngomong nggak ada remnya. mengaku Gantian agama dong. akal, ternyata cuma jadi agama akal-akalan gitu. Halo, selamat malam. Aduh kacau. Malam bang, malam Pak Pendeta malam. Ya, salam. Ya, aku mau diskusi sama kau Tosliga yang tadi yang kau debatkan itu pikir. Iya, terus Liga tuh lagi cari data dia. Bahlul tak kemana tuh? Lagi ngorek-ngorek Apa? tong Ini sampah mana dapat nih, ketemu. saya tunjukin dari sirah Nabi Muhammad ya. Saya tunjukin ya. Hadis. Saya tunjukin ya hadis. sirah Nabi Muhammad ya. Sirah Nabi Muhammad. Masuk Ya. botol ini. Sirah Nabi Muhammad dari Hafiz Ibnu Katsir ya. Kita buka di halaman 25-nya ya. Bentar. Bicara tentang Ya, nih ya. Jadi berpikir kritis tuh, dijahit dulu mulutnya ya. Bentar. Mulutnya kayak perempuan. Kamu kayak banci. Apa? Banci Yang penting aku kamu. percaya sama Yesus bilang Tuhan tidak dapat dilihat. Iya, suaranya tidak kamu dapat tuh dengar. banci. Percaya. Iya, jadi apa Muhammad itu tidak pernah ketemu Allahnya sendiri kan lucu. Memang. Kalian percaya, Yesus mengatakan gitu. percaya Allah yang sebenarnya Muhammad tidak pernah bertemu kan itu suatu logika yang aneh Tidak gitu. ada orang pernah ketemu Tuhan. Logikamu Bang. tuh coba Tidak dipikirin ya, akalnya Aku dipakai. percaya ucapan Yesus. Ya, Kamu nggak percaya ucapan Yesus? Bisa kalian bisa percaya Allah yang sebenarnya Muhammad sendiri tidak pernah bertemu. Kan itu Kan Yesus suatu logika mengatakan, yang sangat aneh. Tuhan itu tidak dapat dilihat. Suaranya Dibaca, pun tidak dapat Iya, terdengar. tetapi dibaca kalau macam ya Yesus dari itu sirah adalah Nabi firman Allah Muhammad sendiri. ya. Jadi dia pasti sudah Sebagian orang bertemu. Ayo sudah jawab, Kapan coba jawab. Yesus pangkal Kapan Sudah Yesus kamu diam bertemu dulu itu. Bapak? Ada yang baca itu. Kamu udah Ilyas dosa pura-pura. Mudar Ya, kapan bin Yesus bertemu Nizar Bapak? Banci, pendapat diam lain dulu kamu. menyebutkan bahwa pangkal nasab mereka adalahnya ayahnya yaitu Mudar. Keduanya berpendapat sebagian besar sahabat Imam Syafi'i Syafi'i Abdul Qasim Abdul Karim Al-Rafi dalam syarahnya menyebutkan dua pendapat tersebut. Namun kedua pendapat itu cukup aneh. Kedua pendapat itu cukup aneh ya. Adapun suku-suku di Yaman Kayak banci seperti aja. Himyar, Diam Hadramaut, aja. Sabat dan Cewek. lainnya Emang- mereka semua berasal dari Baru Katan, tahu ada bukan laki-laki dari kayak Adnan perempuan ya. Iya, baru tahu saya banci kayak kamu. Sementara itu Banci itu apa contohnya? berkaitan Apa dengan contoh banci itu? suku Da'ah Kamu diam Apa yang banci. mulutnya tiga nama berhenti? pendapat ulama
tiga Banci, pendapat diam. ulama. Orang Ada lagi yang baca, mengatakan mereka Mama berasal diam. dari Adnan. Ada yang mengatakan mereka dari Katan. Ada juga yang mengatakan mereka dari suku lain, bukan dari Adnan, bukan dari Katan. Tapi pendapat yang diceritakan Abu Umar dari ulama lainnya ini aneh ya. Terus Ayo, terus sebentar. apa masalahnya? Apa Loh, masalahnya? ini kan membuktikan. Itu hadis. Ini sirah Nabawi, ini sirah Nabi Sejarah Muhammad. dibantah juga sama Sirah kalian. Aneh Katamu kalian. tadi hadis. Ya. Katamu tadi Tidak apa-apa, hadis. Sirah juga tidak apa-apa. Sirah kan Loh, ini kalian juga sirah mengakui. sejarah, Ya, sejarah makanya. yang ngaco. Makanya Ya. Kristen harus Ngaco bedakan ini mana orang sirah, ini. mana Islam semua hadis. dibantah. Kalau yang Sejarahnya di hadis dibantah. itu, Halo, Pak di Tosige. hadis itu mengatakan, ya, Halo Pak Hadis Tosige. saja bang. Abang tadi kan bilangnya hadis ya harus hadis dong. lo enggak, ya enggak Sudah ada tidak apa-apa, hadis. Sirah juga tidak Kan di apa-apa. mana ada Sirah juga tidak apa-apa Kristen tuh itu. gitu. Sejarah Nggak Islam mana itu ngerti apa itu keharusan? hadis, nggak gitu atau sirah, nggak tahu itu apa Bentar, Quran. saya Itu jadi kayak gitu. hilang ininya. Jadi sirah dibilang hadis, nanti ada hadis dibilang Quran. Udah itu kalau sirah itu Yang bilang sejarah, sirah sejarah itu nggak usah hadis dibantah siapa? itu sejarahnya. Ayo Yang dibaca bilang lagi sirah dibaca. itu Aku hadis tadi siapa? bilang ada hadisnya di bawah sirah. Yang bilang Berarti kan- yang bilang sirah itu hadis siapa? Kamu tadi bilang kamu mau Enggak, saya enggak bilang sirah itu memperlihatkan hadis. Islam ini pura-pura aja memang cari-cari pura-pura aja. bilang Sirah pun hadis. boleh, Saya bilang- sirah itu kan sejarah. Ah Dia kalian ini. bilang akan memberikan hadis. Ada kok hadisnya ada. Sudah, biarin sudah. Sirah juga boleh, enggak apa-apa sejarah itu. Bukan Itu masalah sah itu. boleh-boleh, makanya kalau sebelum ngomong dibuka dulu datanya, baru ngomong. Nggak usah gitu. kalian cari-cari, mau cari-cari itu aja sudah Jangan terbukti. kayak Paulus gitu loh dengan kebohongan. Iya, kan seperti kalian tuh, ya Muhammad itu nipu terus. Akan tetapi masih diperdebatkan tentang jumlah nenek moyang. Iya, Ya, terus apa masalahnya? ini dari Rasulullah hingga Adnan hingga Ismail ya. Terus Bentar apa? dulu, ini perdebatan orang-orang Iya, nggak apa-apa, diperdebatkan ulama-ulama apa-apa. kamu juga. Nggak masalah. Nih, Jangan sebagian dibilang Yesus ulama keturunan salafi, sebagian ulama salafi dan para imam tidak menyukai penyebutan nasab beliau setelah Adnan. Diriwayatkan kenapa? dari Al Imam Malik bin Anas bin Al Asabahi ya bahwa dia tidak menyukainya. Iya, iya. Ya, Muhammad yang tidak menyukainya. Hadisnya mana hadisnya? Hadisnya mana? Alah, pura-pura Saya aja nggak kamu. ngomong ini hadis Sudah loh, dibongkar, ya. dibongkar masih mau pura-pura. Tadi Bisa. dia bilang aku ada kok Sudah itu hadisnya. kan dan sama saya aja. bilang ada. Sirah itu Saya kan nggak bilang apa ini sejarahnya hadis. Islam juga, sah Ya, kan? makanya. Ya kamu Saya ngaku saran aja kepada sah kan? Itu sah Kapten. enggak? Sah enggak? Coba saya tanya Sebelum kamu. kalian baca Pura-pura dulu. aja. Memang Islam ini Jangan gini dulu orang disebut ini. Tidak mau gitu terima loh. kebenaran. Yang kebenaran itu kayak gimana Selalu sih? aja kayak gitu memang Kebenaran itu gimana? orang-orang. Yang Yesus Islam ketemu di Bapak situ di mana? siapa, Pak? Halo, yang Saya, Islam di situ saya. siapa? Saya bang. Siapa? Saya. Tosliga. Oriza. Nih, dikatakan Riza. catatan kaki ya. Ya, nih. Pada catatan kaki naskah yang tertulis bahwa dalam Tazibul Kama'al ya. Abu Umar berkata berdasarkan riwayat Ibnu Lahiyah dari Abul Aswad bahwasanya ia mendengar Urwah bin Zubair berkata, kami tidak menemukan seorang pun yang tahu akan nasab di atas Ma'ad bin Adnan dan nasab di atas Katan, kecuali dia hanya menduga-duga belaka. Ya, Ya, terus? baca dong. Ya terus? Terus? Ini lo perkataan, ini lo catatannya lo. Ya terus masalahnya apa? Nah, Abu Umar juga mengatakan bahwa Abul Aswad, anak yatim Urwah berkata, aku mendengar Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hasmah, seorang Quraisy yang paling paham tentang syair-syair dan nasab-nasab berkata, kami tidak mengetahui seorang pun yang mengetahui nasab di atas Ma'ad bin Adnan, baik dalam syair-syairnya maupun penyair maupun ilmunya seorang yang alim. Ya, baca. Terus apa masalahnya? Ya, ini loh. Apa masalahnya?
ini zaman Abu Bakar ya bin Sulaiman bin Abu Hasan ya, seorang Quraisy yang paham tentang syair-syair ya. Ini orang yang paling paham tentang syair-syair dan nasab-nasab, ini ahli nasab ya, berkata Iya, masalahnya kami apa? tidak mengetahui seorang pun yang mengetahui nasab di atas Adnan bin Ma'ad bin Adnan, baik dalam syair-syair maupun penyair maupun ilmunya seorang yang alim. Ya, Ya, terus baca apa masalahnya? itu. Iya, Dibandingkan nggak jelas Yesus apa? silsilah Kalau Yesus silsilah jelas. Adnanmu itu, Jadi Yesus jelas. silsilah Ismail itu sampai Adnan itu aja nggak jelas, apalagi sampai Iya. Muhammad nggak. Jangan Kalau tipu-tipu Yesus, kamu. kalau Yesus udah jelas, Jangan udah jelas tipu-tipu Yesus kamu. keturunan Daud, udah jelas. Loh kan tadi saya udah jelasin. Saya udah Ya, jelasin. ngaku-ngaku berarti. Ngaku-ngaku kan. Loh yang ngaku-ngaku siapa? Kamu begini ya. Begini, kamu harus paham. Saya punya silsilahnya gini ya. Ada namanya Toledot Yesus ya. Iya, Kitab silakan. Toledot Yesus. Toledot Yesus ya. Ini di dalam Talmud Yahudi ya. Silakan. Ya, Toledot Yesus itu Sefer Toledot Yesus. Bentar. Ya. Bentar. Saya bukain dari halakah.com aja. Halakah nggak ada ya. Sefer Toledot Yesus ini. Iya, silakan aja. Yesus itu keturunan Yusuf bukan. Kalau dia bukan keturunan biologis, tidak ada hubungannya dengan Daud. Artinya dia cocokologi. Artinya silsilah. Ya, kitab Sefer Toledot Yesus ya, kitab silsilah sejarah kehidupan Yesus. Sering Iya, disingkat silakan menjadi aja. Toledot Yesus ya. Kalau dia bukan keturunan kami, Adalah sebuah bukan teks biologi. Yahudi awal yang menjadi biografi alternatif Yesus. Ya bukalah, buka Baca dong, tuh, buka. orang Yahudi pun mengakui silsilah Iya, buka. Yesus. Buka, Jangan buka, sembarangan buka. kamu. Buka dulu yang tadi buka. Buka dulu. Nah, apa? Apanya buka apa? Buka dulu. Nih. Tadi yang silsilah Yesus dari menurut Yahudi mana? Nih, dibaca. Ya, Sefer siapa? Toledot Baca dulu. Yesus. Toledot Yesus. Iya, baca. Siapa aja keturunannya? Kitab silsilah sejarah kehidupan Yesus sering disingkat Iya. menjadi Toledot Yesus. Ya, Ya, baca adalah keturunan sebuah apa di teks situ? Yahudi awal. Ya, Iya, baca. menjadi biografi alternatif Yesus. Iya, mana biografinya mana? Buka biografinya. Duh, nih, kamu paham ininya. Ya silakan Kamu aja paham. jelaskan. Nih, Jelaskan saya aja. bukain. Nih, Toledot Yesus. Ini dari eseni.com ya. Eseni.com ini orang-orang Eseni ya. Iya, baca aja, Orang baca Yahudi aja, baca. dari golongan Eseni ya. Ya baca aja, baca. Kamu paham gak ini? Ya jelasin aja, kan kamu yang paling paham. Loh ini panjang, Jelasin saya aja. mau jelasin, ngaco kamu. Aku Yang hanya jelas ini nanya buktinya Yesus keturunan ada. siapa? Yesus itu Yang anak jelas siapa? buktinya Aku ada. tanya. Yang ku Yang jelas tanya buktinya Yesus ada. itu Sekarang saya bukain yang lagi kutanya, dari Yesus saya bukain anak lagi dari siapa? saya bukain lagi. Kamu jangan ini ya. Yang dari saya Talmud, tanya, dari Talmud Yahudi, Yesus Talmud keturunan dari siapa? Bentar, kamu itu nyerocos aja mau nanya tapi nggak mau Perasaan dijawab yang- kan botol perasaan kamu. yang Nanya mau nyerocos dijawab nggak? Kamu nanya mau dijawab nggak? Kamu nanya kan? Yesus Kamu nanya mau dijawab keturunan kan? siapa? Saya nunjukin keturunannya. Ya cepet, Loh, cepet, ya kamu cepet, jangan cepet. ngoceh terus ya. Yesus itu Tapi keturunan dari itu harus keturunan biologis ya? Maria, silsilah Maria, ya silsilah Maria Mana, itu mana? dia dari Mana? keturunan
Iya buka, Nih. silsilah Maria buka. Bentar. Ya, dia kalau di dalam Talmud Yerusalem ini ya. Bukan, salah. Bentar ya. Ya. Nih. Ini disebutkan di dalam Talmud Yerusalemi ya. Talmud Yerusalemi ya. Traktat Hagigah volume 44 Talmud Yerusalemi bahwa ini Maryam anak dari Eli atau Eli siapa Eliakim ini? atau Yoakim. Nah, Ya, ini terus? adalah garis keturunan Yesus ya. Sisilah Ya, yang bukanlah. merunut garis keturunan Yesus melalui kaum pria dalam garis keturunan Maria yang juga dari keturunan Daud ya. Ya bukalah, Ini buka. Maria itu Talmud anak siapa? Yerusaleminya. Ya buka dulu, ya. Maria anak siapa sampai ke Daud, buka dulu. Oh, kamu baca ini datanya jelas ya. Kalau kamu baca, dibacakan. Maria anak siapa, anak Tuh, siapa, itu kan sampai udah ke Daud. ditunjukin nih. Ya. Saul Mary the daughter of Eli. Terus? Ya, in the set of ya. Ini lu datanya jelas lu. Ya sampai ke Daud lah, sampai ke Ishak, sampai ke Abraham. Lu sampai ke Daud, sampai ke Ishak. Ngapa? Ini ada nih silsilahnya ya. Ngapain? Lukas pasal 3 ayat 23 nih. Iya, silakan. Nih lo. Nih. Yesus Itu lagi. Yesus adalah yang Anak dianggap Yusuf. orang adalah anak Yusuf, anak Eli, anak orang Matat, lah. anak Lewi, anak Maleki, anak Yanai, anak Yusuf, anak dianggap Matika, orang? anak Yamos, anak Amos, anak Mahum, anak Hesli, anak Nahai, anak Maat, anak Itu Matika, Yusuf. anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Yurubabel, anak Selatiel, anak Neri, anak Malki, anak Itu Adi, Yusuf, anak Osam, Balul. anak Elmadam. Kan bukan dari Yusuf, dari Maria. Ini enggak, ini Sejak silsilah kapan? Maria, botol. Sejak kapan Ini silsilah Yusuf Maria. Anak Yesua, anak Sejak kapan Eliezer, Yusuf anak menghamili Yorim, anak Maria? Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yoram, anak Elakim, anak Melea, anak Mila, anak Matata, anak Itu dari Matan, anak bapaknya, dari Daud, Yusuf. sampai Daud. Itu dari Ya, Yusuf, dari ada bapaknya. datanya. Dari Yusuf itu. Dari Yusuf Ada itu, bukan datanya. dari Maria. Ya. Itu Yusuf Ada itu dari datanya. bapak, bukan dari Maria. Jangan bohong-bohong. Loh, dari Maria. ngaco kamu. Sekarang gini loh, yang dari bapak silsilah silsilah Yesus dari Yusuf itu di Matius pasal 1 ayat 1. Ngaco Tadi baca kamu. dulu tadi. Ini Yesus anak silsilah Yusuf. Yesus dari Yusuf ini. Iya, Abraham Yusuf itu memperkenalkan kan Ishak, bapaknya. Ishak memperkenalkan Yakub, Yakub memperkenalkan Yehuda, Yehuda memperkenalkan saudara-saudara Peres dan Taram. Ya, Peres memperkenalkan Hebron, Hebron memperkenalkan Ram. Terus? Ya, Aminadab, Nahason memperanakan Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai memperanakan Daud memperanakan Salomo dan istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, anak Abia memperanakan Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, ya. Terus ini ya sampai kepada Yusuf. Ya, nih. Yusuf itu siapa? Yusuf itu siapa? Nih, sebentar, kamu ngeroceh aja lo. Ya, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ini Yusuf, sanadnya suami lengkap. Maria, Pak. Kamu kan nggak Yusuf, punya data. suami Maria. Itu Ya, tidak memang yang bilang berhubungan bukan intim. siapa? Mana ada Ngaco kamu. keturunan, bukan dari Begini. keturunan. Botol. Kalau Ini tidak saya hubungan kasih intim, tahu bukan ya. keturunan. Begini. Itu namanya Oriza, ngaku-ngaku. saya kasih tahu kamu. Oriza, gini ya. Saya bilangin ya. Itu ngaku-ngaku, Yesus Pak. itu, Kalau bukan dari kamu keturunan ini- biologis, itu ngaku-ngaku. Mana ada keturunan Loh, bukan dari biologis? ngaco kamu. Sejak Yang kapan? ngaku-ngaku itu Mama Dopil. Mama Dopil itu keturunan siapa? Saya tunjukin datanya nih ya.
Tuh, nggak bisa kan buktikan. Saya tunjukin datanya bukan Mama keturunan Dopil nih, biologis, lahir itu setelah bapaknya ngaku-ngaku. mati. Udah, bosan lah. Tidak Nih, bisa saya tunjukin. buktikan mana. Nih, saya tunjukin Udah, datanya. ngomong sendiri aja. Nih. Ya silakan tunjukin, Eh, silakan. kamu kabur kamu. Nih. Nih. Ya. Izin. Ya. Kalau udah mau tahu silsilah itu semua apa? Kenapa? Kalau udah tahu silsilahnya si Oja itu maunya apa? Enggak, dia Kalau sudah maunya tahu Dia silsilahnya. repot emang dia ngurusin bani tetangga nih ya. Jadi gini loh, ini muslim ini repot banget dia ngurusin bani tetangganya ya, orang Israel, bukan ngurusin kaum Quraisynya sendiri dibantai sama mereka, kaum keluarganya sendiri itu dibantai sama Mama Dopil ya. Sekarang kaum tetangganya Israel yang disebutnya nabi ya, kaum tetangganya malah disebut nabi, tapi kaum keluarganya sendiri, kaum Quraisy dibantai ya. Nah, sedangkan kaum tetangganya ini, bani tetangganya disebut nabi, itu sama aja, Oriza, kamu sama aja, kamu ngomong tentang bini tetangga. Bini tetangga itu loh, ya, kamu ngomong sama bini kamu di rumah kamu kepada anak istri kamu ngomong tentang bini tetangga itu loh, bini tetangga yang tinggi semampai, bohai aduhai, cantik bak bidadari menawan hati. Seperti itu. Kamu ceritain ke anak bini kamu tentang bini tetangga. Tetapi bini sendiri dulu gebugin sampai bonyok. Botol kan lo. Ya? Bang, sekarang saya mau nanya nih. Kalau silsilahnya si Nabi Muhammad, Silsilahnya Nabi Muhammad. Nih saya tunjukin ya. jangan abang yang nunjukin. Harus saya yang punya agama yang nunjukin itu. Iya sih. Iya. Capek Bang Nanti kalau Tosi abang yang nunjukin, nanti bilangnya bohong apa. Saya terus terang di sini, agama saya KTP Kristen, tapi saya di persimpangan. Makanya saya pusing. Persimpangan kenapa? Ya pusing bang, Pusingnya kenapa? karena masih banyak dalam pergumulan lah. Pergumulan apa? Coba. Ya pergumulan di dalam kehidupan, dalam Apa yang Anda keyakinan, ragukan dalam tentang iman. Yesus? Saya tanya. Tentang masalah kamu begini. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Saya tunjukin ya. Saya tunjukin Yakobus pasal 1 ayat 8 dulu Bang ya. Yakobus pasal 1 ayat 8 begini ya. Dikatakan begini ya. Orang yang mendua, host bisa tolong besarkan saya atau moderator. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, ini bang pusing ya, jangan pusing soalnya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Firman Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 8. Nah, firman Tuhan lagi, Yakobus pasal 1 ayat 13 dan 14. Ya, dari 14 ke 15 saja ya. Nih, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Abang, saya bilang ya, kamu jangan mendua hati. Jangan mendua hati. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ya. Kalau mendua hati, kamu itu mencobai dirimu sendiri. Semua apa yang kamu lakukan di dalam hidup kamu itu, ya, kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, bukan karena Tuhan mencobai. Nih, di ayat 13-nya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Ya, jadi Ya, kalau semua soal itu sih, keinginan
Kalau soal itu sih Bang ya, saya juga tahu. Saya misalkan dalam percobaan atau dicoba itu, saya nggak pernah ngeluh, nggak pernah bilang bahwa ini adalah cobaan dari Tuhan, dari Allah, dari Yesus, nggak ada. Terus Memang kenapa? itu memang buah dari keinginan kita sendiri, betul. Betul. Terus yang jadi Makanya keraguan kalau tentang bisa, Kristus apa? kalau bisa, kalau saya sih terus terang saya sih butuh bantuan sebenarnya. Gitu. Soal? Kalau bisa, ya saya DM ke abang atau ke siapa yang memang bisa untuk membantu. Nanti biar lebih privasi aja Bang. Soalnya kalau di sini nanti rame, ntar nggak enak. Iya. Oh, iya boleh DM saya. Iya. Silakan. Ya, soalnya saya mau banyak pertanyaan juga gitu. Ya sebenarnya bukan di contohnya Kristen yang- aja, di Islam pun saya juga pasti agak keras gitu untuk bertanya. Sama sebenarnya. Cuman kalau ngomong yakin nggak dengan Yesus? Yakin saya Yesus ada. Yakin nggak Yesus itu juru selamat kamu? Yakin saya itu Yesus juru selamat. Nah sekarang saya tanya Cuman Bang, memang dalam pergumulan. pergumulan. Iya, maksudnya gini Bang, Abang yakin Yesus ada juru selamat itu kenapa Bang? Bagaimana Anda bisa yakin? Ya, kalau menurut saya sih memang itu. Kalau kita baca dari Alkitab atau mungkin yang dari kehidupan sehari-hari yang kita dulu jalani ya memang ada aja gitu, maksudnya bantuan dari Tuhan ya ada. Cuman ya kenapa cobaan itu tuh selalu ada, datang lagi gitu ya kan, sehingga lama-lama jadi kita apa ya, kok kalau kita bilang tuh nggak ada tenangnya lah. Walaupun ya Nggak ada kalau mau tenangnya. tenang ya tinggal mati, itu tenang. Oh iya, makanya ini ada istilah gini Bang, cuma ikan yang mati yang tidak melawan arus. Ya, Iya. ikan yang tidak menentang arus, tidak melawan arus, ya, itu ikan yang mati Bang. Ya, cuma itu. Jadi kalau misalkan selama kita masih hidup, pasti selalu ada banyak ini ya masalah gitu. Itu buktinya bahwa kita hidup, kita masih hidup ya. Ya, setiap orang pasti punya masalah itu Bang. Nah, tapi yang begini Bang, yang paling mendasar tentang iman Kristen Bang, kalau boleh saya bagikan, misalkan kenapa Anda itu bisa yakin tentang kekristenan, tentang keselamatan di dalam Yesus, ya? Itu bukan tentang masalah duniawi, Bang. Ya, Yesus, Rasul Paulus berkata di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Saya bacakan, saya bukain. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 itu begini. Ya. Ini saya bukain aja. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi waktu Tuhan itu mau mati buat kita, bukan karena kita layak, Bang. Bukan karena kita itu berbuat baik, bukan karena kita itu suci, bukan karena kita melakukan perbuatan apapun. Kita berdosa dalam hal apapun, tetapi Yesus telah mati untuk kita orang berdosa, Bang. Ya. Justru ini fakta kebenarannya. Kenapa? Kita bisa mengenal, kita bisa menyebut Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Kenapa? Karena waktu kita masih berdosa, ya, Yesus ini sudah mati untuk kita. Waktu kita masih menjadi musuhnya, waktu kita masih menjadi seteru Allah, ya, waktu kita masih, ya, jikalau kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah, dengan oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang yang
telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi inti kekristenan itu bukan karena kita itu berbuat baik, bukan karena Anda itu adalah orang yang soleh atau apa, orang yang suci atau gimana. Enggak bang, bukan karena itu bang. Justru kita itu kalau kita istilahnya suci, kita nggak butuh Yesus bang. Ya, ini mungkin kalau misalkan kita suci, tidak berdosa, kita bilang, oh Tuhan, aku suci, tidak berdosa, aku masuk surga aja gitu ya. Aku nggak butuh Yesus. Tapi justru kita butuh Yesus. Kenapa? Karena kita sadar kita semua orang berdosa bang. Kita semua bang. Anda dan saya. Saya ini kalau ngomong soal dosa bang, nggak ada yang istilahnya mungkin yang abang lakukan nggak seberapa bang. Saya bilang ya, nggak seberapa dengan membandingkan dosa saya bang. Ya. Itulah sebabnya saya butuh Tuhan. Saya butuh Yesus dalam hidup saya bang. Ya. Ya, kalau saya cuma bisa bagikan itu bang. Tapi abang boleh DM saya bang. Ya, boleh tanya apapun tentang kekristenan. Ya, misalkan abang punya masalah apapun, saya terus terang, saya banyak memberikan konseling kepada orang-orang dan itu konfidensial. Konfidensial itu saya tidak cerita kepada siapapun tentang orang yang saya kasih konseling. Ya, itu private, pribadi. Siap. Berbayar Yang penting nggak? gini bang, buat saya. Jangan nanti waktu konseling itu saya kan orangnya memang agak keras nih. Jadi kalau saya bertanya mungkin agak keras, ya mungkin nyakitin hati atau apa ya. Jangan ambil di hati ya. Iya, nggak apa-apa bang. Silahkan, nggak apa-apa. Ya namanya ini kan kadang-kadang ada orang yang istilahnya punya satu hal yang mengganjal dalam pikirannya. Itu satu hal yang lumrah gitu ya, manusiawi gitu. Aduh, ya siap. Oke. Nanti saya DM dah. Iya boleh bang. Ya, itu aja sih. Tadinya sih sebenarnya pengen nyeletuk juga tuh masih Oja, tapi dia diem aja. Iya aja, ini dia memang polemikus ya. Kalau polemikus itu emang begitu dia kebiasaan. Tapi sebelum saya undur diri, saya mau tahu dulu nih sedikit ya. Iya bang. Dosa itu bentuknya apa? Neraka Dosa itu itu bentuknya apa? Ya, surga itu bentuknya apa? Adanya di mana? Gini bang, sebetulnya dosa itu bukan sesuatu yang istilahnya bukan sesuatu yang fisik, bukan benda yang fisik ya. Jadi nggak ada istilahnya dosa kita ini kalau kita itu berwudu atau apa itu hilang menjadi suci, itu nggak ada ya. Bahkan di dalam Ibrani pasal 10 itu Rasul Paulus mengatakan tidak mungkin darah domba jantan menghapus dosa. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dosa ini adalah perbuatan. Dosa itu pelanggaran hukum Allah. Di 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 ya, dikatakan begini. Ini saya tunjukin. Sebab orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, kita ini pemberontak, bang. Semua manusia ini, kita ini pemberontak. Kita melanggar larangan Tuhan. Semua dari Adam jatuh dalam dosa. Kita itu, kita itu melanggar hukum Allah. Ya, gitu. Nah, tadi tentang sorga dan neraka. Sorga dan neraka itu ya banyak orang menafsirkan itu sebagai suatu tempat ya. Tetapi kalau di ajaran kekristenan sebetulnya
sorga ini bukan seperti di dalam Islam itu seperti ada tempat yang dimana kita itu boleh melakukan apa yang tidak boleh di dunia. Itu ajaran sesat itu Bang ya. Ya, boleh bersetubuh dengan 72 bidadari itu kalau Yesus mengatakan di dalam Matius 22 ayat 29 dan 30 itu kamu sesat ya, sebab orang ya pada hari kebangkitan itu tidak kawin dan tidak dikawinkan ya. Nah, kalau sorga yang kita kenal itu sebagai tempat perhentian Bang. Tempat perhentian Firdaus ya namanya. Ya, di mana kita itu semua menanti di sana sampai pada waktu nanti hari penghakiman. Nah, setelah hari penghakiman kita itu bahkan diadili semuanya seperti tertulis di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 41. Nah, setelah kita diadili semua, lalu Tuhan akan memusnahkan dunia yang ini ya. Matius 24 ayat 35 langit dan bumi akan berlalu ya, tetapi perkataanku lalu Tuhan akan menciptakan dunia baru dan di situ kita itu akan hidup di situ ya. Nah, tentang neraka ini ya itu ya disebutkan juga itu sebagai tempat api yang menyala-nyala di dalam Matius 25 ayat 41 ya. Dia berkata, Yesus berkata kepada kambing-kambing yang di sebelah kirinya ya hanyalah kamu ya di sini sebagai hukuman yang kekal ya, kebala api yang disediakan untuk malaikat-malaikat iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi emang ini ada satu tempat penghukuman yang kekal ya. Yang jelas ini sebetulnya neraka ini adalah tempat untuk iblis. Bukan tempatnya di mana iblis itu menghukum manusia, bukan ya. Jadi ada orang yang bilang bercerita saya pernah mimpi mengalami pernah dibawa ke neraka, disiksa sama iblis, itu salah ya Bang ya. Jadi iblis di neraka itu justru dihukum, tapi tempatnya bukan sekarang, bukan belum saatnya ya, karena di dalam Matius pasal 8 itu dikisahkan tentang iblis-iblis itu bertemu Yesus itu kan, yang orang-orang kerasukan. Terus iblis-iblis ini berkata, apakah engkau akan menghukum kami sebelum waktunya? Waktunya nanti ya, pada akhir zaman setelah itu udah hari penghakiman ya. Itulah ya. Ya yang jelas Yesus berkata di dalam di dalam Yohanes pasal 14, Yohanes 14 ayat 2. Ini saya tunjukin ayatnya. Dari ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Jadi ini kepastian buat orang Kristen. Kita itu, kalau kita percaya Yesus Bang, Tuhan akan menyelamatkan kita dari api neraka jahanam itu ya. Kita tidak akan mengalami itu. Nggak seperti orang Islam yang mengatakan kalau misalkan mereka itu dicuci dulu, di laundry dulu, terus nanti udah setelah sekian berapa tahun baru dipindahin gitu ya. Sebetulnya kalau saya bilang Bang, neraka itu nggak ada pintu exitnya Bang ya. Jadi nggak kayak bioskop. Anda kalau misalkan di bioskop itu walaupun gelap ada yang terang itu tuh tulisannya exit ya. Kalau di neraka nggak ada Bang pintu exitnya Bang ya. Jadi sekali masuk lu nggak bakal pernah keluar dari situ ya Oriza ya. Gitu Bang. Oke siap, nanti saya DM Bang ya. Jadi kapan